wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan ilmu pertanian serta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya menjadi moderator pada presentasi kelompok kami yang mana akan membahas tentang materi perbandingan sistem pertanian Indonesia dengan Thailand. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama Muhammad Afsal Rizaldi dengan NIM 1099, Rizka Ahyari Putri Diana dengan NIM 100, Febri Pamono dengan NIM 101, Mauki Rahayu NIM 102, Asmi Gendis Prawesti NIM 103, Lutfi Rahman Nurul Fajri NIM 104, Alex Bayu Adi Pradana NIM 105, Dia Nur Hidayati NIM 106, Eni Ismawati NIM 107, serta Dia Ajeng Kusuma Ningrum dengan NIM 108. Next. Selanjutnya langsung saja untuk pemaparan materi. Yang pertama adalah perbandingan sistem pertanian di bidang teknologi Al-Sintan, yang mana akan dibawakan oleh Maugi. Kepada Maugi saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pertanian di bidang teknologi atau Al-Sintan. Perbandingan sistem pertanian di bidang teknologi atau Al-Sintan. Al-Sintan sendiri memiliki arti alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil pertanian. Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Menurut Sukimo tahun 1999, pada hakikatnya, penggunaan mesin di pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja dan manusia dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi tersebut dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Mekanisme pertanian di Indonesia. Menurut Loke dan Ramalingam, pada dasarnya tujuan mekanisme pertanian adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Dua, meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami. Selanjutnya, menghemat energi dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan air. Meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, mengurangi beban kerja petani, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan, dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Perkembangan mekanisme pertanian di Indonesia sendiri awalnya itu ditandai dengan penggunaan alat dan mesin pertanian peninggalan Belanda di Sekon, yang kemudian alat dan mesin pertanian tersebut dipindahkan ke Jawa dan digunakan sebagai pengenalan mekanisme pertanian oleh petani. Selanjutnya, pada dekade atau periode 1950 sampai 1960, mekanisme pertanian di Indonesia ditandai oleh penggunaan Al-Sintan ukuran besar, namun gagal karena likuidasi metani yang tidak tepat. Selanjutnya, pada dekade 1960 sampai 1970, merupakan tahap awal masuknya Al-Sintan berukuran kecil, disertai studi aspek agroteknis dan ekonominya untuk melihat kelayakan penggunaannya. Selanjutnya, pada dekade 1970 sampai 1980, perkembangan mekanisme pertanian dimulai dengan program bimbingan massal atau BIMAS dan intensifikasi khusus atau INSUS, walaupun yang pada akhirnya ditandai dengan perdebatan antara bagaimana sesungguhnya dampak sosial ekonomi dari traktorisasi. Selanjutnya pada dekade 1980 sampai 1990, mutu intensifikasi terus ditingkatkan melalui operasi khusus atau OPSUS dan supra-insus. Selanjutnya pada dekade 1990 sampai 2000, industri Al-Sintan dalam negeri semakin berkembang. Pada dekade 2000 sampai 2010,
pengembangan asintan di Indonesia terhambat akibat dampak krisis moneter. Yang selanjutnya, pada era pemerintahan Jokowi JK, penerapan mekanisme pertanian terlihat fantastis jumlahnya, karena pada tahun 2010 sampai 2015 ini perkembangan asintan di Indonesia terlihat meningkat pesat, yang ditunjukkan bahwa peningkatan traktor roda 2, traktor roda 4, pompa air, dan rice transplanter yang meningkat tajam. Selanjutnya, mekanisme pertanian di Thailand. Mekanisme pertanian di Thailand yaitu Thailand masih menjadi salah satu negara pengekspor terbesar komoditas-komoditas unggulan dunia atau general geomorfologi tahun 2005. Yang selanjutnya, menurut FAO 2017, 3 dekade terakhir, Thailand adalah eksportir beras terbesar, menghasilkan 3-5% beras dunia. Namun, jumlahnya harus seperempat perdagangan global. Dibanding Indonesia, Thailand memiliki luas lahan yang jauh lebih kecil, dapat menghasilkan hasil 50 kali dari Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama pada tingginya pemanfaatan teknologi industri pertanian yang canggih dan pola kebijakan subsidi pemerintah yang lebih tinggi. Produktivitas pertanian di Thailand lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang mana dapat mencapai 5 kali panen dalam 1 tahun. Yang selanjutnya, pertanian 4.0 dari Thailand berfokus pada teknologi yang tinggi terhadap komoditas-komoditas utama dan komoditas-komoditas yang punya nilai terpadu seperti beberapa jenis tanaman, seperti buah-buahan dan sayuran. Yang selanjutnya, strategi dari pertanian itu sendiri dari Thailand ialah berkembang menurut cabang barang dan memprioritaskan cabang-cabang barang ekspor. Kesimpulan dari perbandingan sistem pertanian di bidang teknologi di Indonesia dan di Thailand yaitu dari laju adopsi dan pertumbuhan mekanisme pertanian di Indonesia jauh lebih lambat daripada Thailand dan beberapa negara lainnya seperti Vietnam. Jumlah alat dan mesin pertanian di Indonesia kurang dari 10% dari jumlah di Thailand, bahkan setengah dari Vietnam. Kedua negara ini memiliki luas panen yang jauh lebih sedikit daripada di Indonesia. Namun, penerapan mekanisme pertanian skala besar juga memungkinkan kedua negara tersebut menghasilkan padi dengan produktivitas dan kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kedua negara tersebut telah berhasil mengekspor beras ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Keadaan ini tentunya membuat Indonesia merasa sedih karena di balik Indonesia yang memiliki luas lahan dan panen yang tinggi, namun produktivitas dan kualitas pangannya khususnya beras masih tertinggal jauh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mauki. Yang selanjutnya materi perbandingan sistem pertanian dan ekonomi yang akan disampaikan oleh Febri dan Dia. Kepada Febri dan Dia saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Thailand. Sistem ekonomi Thailand. Thailand memiliki sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi campuran. Adapun sektor andalan perekonomian Thailand adalah sektor agraris, di mana Thailand merupakan salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Negara mengelola beberapa jasa seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi. Pemerintah kerajaan Thailand sangat positif dalam menerima investasi asing, asalkan memenuhi persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah mereformasi peraturan investasinya. Ada sebanyak 60% tenaga kerja Thailand yang bekerja di sektor pertanian. Seperti diketahui, beras merupakan hasil bumi yang paling penting di Thailand yang menempatkan mereka sebagai salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Dan selanjutnya.
Sistem ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang sama dengan sistem ekonomi di Thailand, yakni sistem ekonomi campuran. Nah, di Indonesia sendiri, sistem ekonominya yang diterapkan adalah sistem ekonomi campuran, atau lebih tepatnya, Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang perwujudannya bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan Pancasila kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ini penerapannya memiliki motif dalam hal mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, serta merupakan unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produk. Di Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, karena sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang paling cocok dalam keadaan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila berorientasikan pada rakyat kebanyakan, tidak seperti liberal yang hanya menguntungkan beberapa individu. Next. Kegiatan ekspor dan impor. Pertama, Thailand. Dalam rangka membangun perekonomiannya, Thailand sedang giat-giatnya membangun ekonomi dan berusaha menjadi salah satu negara penghasil pertanian, khususnya beras terbesar di dunia. Komoditas ekspor negara Thailand yaitu beras dengan hasil mencapai sekitar 20 juta ton per tahun, karet menghasilkan lebih dari 900.000 ton karet per tahun, dan yang terakhir jagung kira-kira 4,5 juta ton jagung dihasilkan per tahun. Impor Thailand berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hubungan arah yang positif, menunjukkan bahwa variabel impor meningkat seiring dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian. Thailand melakukan kerjasama dengan Indonesia guna memenuhi kebutuhan negara. Salah satu komoditi yang diimpor Thailand dari Indonesia adalah rempah-rempah. Thailand sangat bergantung pada Indonesia dalam memenuhi kebutuhan rempah-rempah dalam negerinya. Hal itu dikarenakan mayoritas masakan dan makanan di negara Thailand selalu menggunakan bumbu dapur rempah-rempah sebagai salah satu bahan baku utamanya. Selain itu, Thailand juga mengimpor berbagai hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, dan sebagainya dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan warganya. Next. Yang kedua, kegiatan ekspor-impor Indonesia. Dari sekian banyak produk yang dimiliki dan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia, di antaranya Maaf, sepertinya dia kehilangan sinyal. Saya akan meneruskan dari dia. Kedua, Indonesia. Dari sekian banyak produk yang diproduksi dan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia, 4 diantaranya bertengger di posisi teratas, produk pertanian yang sangat diminati pasar internasional. Keempat produk pertanian itu diantaranya karet, sawit, kakao, dan kopi. Pertama yaitu karet. Produksi tahunan karet alam di Indonesia saat ini mampu mencapai hingga 3,2 juta ton. Kedua yaitu sawit. Kelapa sawit Indonesia mampu memproduksi minyak sawit hingga 31 juta ton per tahunnya. Ketiga, kakao. Kakao menjadi produk andalan Sumatera dan Sulawesi. Saat ini produksi kakao berhasil menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar ketiga di dunia. Indonesia mampu memproduksi kakao sebanyak 700.012,231 ton. Keempat, kopi. Dikenal sebagai salah satu negara ketiga di dunia yang berhasil memproduksi biji kopi terbesar setelah Brazil dan Vietnam.
Produksi biji kopi di Indonesia baru sebesar 800 kg per hektar. Aktivitas impor pasti dilakukan oleh setiap negara di dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara agraris dengan lahan yang luas dan subur, serta iklim dan cuaca yang baik, sehingga negara ini diharapkan dapat selalu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara menyeluruh dan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri tanpa melakukan impor dari negara lain. Namun sayangnya, harapan tersebut sangat berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di Indonesia. Ironisnya, sebagian bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, kentang, teh, jagung, kedelai, gandum, dan gula malah diimpor oleh Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor beras dari beberapa negara di Asia lainnya, seperti dari Thailand untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Febri dan Dia. Untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan sistem pertanian di bidang SDM, yang mana akan disampaikan oleh Afsal dan Alex. Kepada Afsal dan Alex, saya persilahkan. Baik, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pertanian di bidang sumber daya manusia atau SDM. Perbandingan sumber daya manusia atau SDM di bidang pertanian antara Thailand dan Indonesia. Thailand memiliki jumlah penduduk sebanyak 70 juta jiwa dan diperkirakan sebanyak 60% bekerja sebagai petani. Kebijakan pemerintah Thailand lebih memfokuskan sektor pertanian, membuat masyarakatnya lebih tertarik di bidang pertanian. Hal tersebut membuat pertanian menjadi sektor pokok ekonomi dari masyarakat Thailand. Thailand menjadi pengekspor beras terbesar di dunia dengan pendapatan hasil panen sebesar 3-5% per tahunnya. Keberhasilan Thailand dalam sektor pertanian bukan hanya berasal dari kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada sektor pertanian, namun juga kontribusi dari sektor sumber daya manusia itu sendiri. Petani di daerah Thailand dikenal memiliki etos kerja yang tangguh dan bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Sama dengan Thailand, Indonesia juga merupakan negara komoditas penghasil beras dunia. Namun, Indonesia masih terbilang kalah jika dibandingkan dengan Thailand dalam hal produsen pangan dan ekspor, terutama beras. Meskipun Indonesia memiliki lahan yang lebih besar daripada Thailand, hal tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak dan tingkat konsumtif makanan pokok berupa beras yang tinggi meskipun kualitas SDM dan penggunaan alat yang tidak berbeda jauh. Kebijakan Thailand yang memberikan kemudahan SDM-nya dalam sektor pertanian membuat sektor pertanian di Thailand lebih maju dan mendorong generasi mudanya lebih tertarik pada sektor pertanian. Berbeda dengan Indonesia yang generasi mudanya mulai meninggalkan sektor pertanian karena kurangnya minat dan perhatian dari pemerintah setempat. Untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan sistem pertanian di bidang kebijakan, strategi dan sasaran pertanian, yang mana akan disampaikan oleh Rizka dan Asmi Gendis. Kepada Rizka dan Asmi Gendis, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan pertanian, strategi, dan sasaran pertanian di Thailand. Kebijakan. Yang pertama yaitu pemberian kartu kredit untuk petani. Yang pertama, sejak tahun 2012, pemerintah telah mengeluarkan 800.000 unit kartu kredit untuk petani. Yang kedua, kartu kredit dikeluarkan oleh Bank of Agriculture and Agricultural Cooperative BAAC atau Bank BUMN Thailand. Yang ketiga, tahun 2013 akan dikeluarkan 2 juta unit kartu kredit. Dan yang keempat, pemberian kartu kredit diiringi dengan peluncuran kartu identitas petani. Yang kedua yaitu reformasi lahan pertanian. Sejak tahun 1975 melakukan reformasi lahan pertanian dengan memberikan peluang pada petani penggarap untuk memiliki tanah pertanian. Yang kedua, lahan pertanian diambil dari tanah negara, pengadaan tanah, dan tanah raja. Next. Kebijakan yang ketiga yaitu hak atas tanah.
Yang pertama, 1/4 lahan pertanian adalah lahan reformasi pertanian yang ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian. Yang kedua, sertifikat hak pakai Sorporkor 401 hanya untuk kegiatan pertanian. Yang ketiga, sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan kecuali ke ahli waris yang tetap menjadi petani. Yang keempat, bila tidak ada ahli waris yang menjadi petani, sertifikat kembali ke Kementerian Pertanian untuk didistribusikan kepada petani yang membutuhkan. Dan yang kelima, sampai dengan Agustus 2012, sekitar 5,5 juta hektar lahan telah didistribusikan kepada 2,5 juta rumah tangga tani. Next. Strategi dan sasaran. Strategi yang pertama yaitu pengembangan kualitas hidup petani atau smart farmer. Sasarannya yang pertama meningkatkan penerimaan dan stabilitas pertanian. Yang kedua membangun basis pengetahuan bagi petani. Yang ketiga meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat untuk mengatasi bencana alam dan kesiapan akses terhadap komunitas ASEAN. Yang keempat membangun ketahanan dan keamanan pangan bagi rumah tangga dan masyarakat petani. Yang kelima, mempromosikan dan mendukung para petani muda untuk sektor pertanian. Yang keenam, mengelola dan menyebarkan pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, mendukung kegiatan koperasi pertanian dan kelompok tani. Strategi yang kedua yaitu pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen, dan ketahanan pangan. Sasaran yang pertama, mengembangkan teknologi, produksi, dan menciptakan nilai tambah. Yang kedua, mempromosikan produksi pertanian hijau, green agricultural production. Yang ketiga, menyeimbangkan dan menstabilkan tanaman pangan dan tanaman bahan energi, full crops. Dan yang keempat, mendukung pengembangan sistem pemasaran pertanian. Yang kelima, membangun konektivitas ekonomi regional dan internasional. Yang terakhir, mempromosikan dan mengembangkan penelitian pertanian. Next. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Sasarannya yang pertama mempromosikan dan mengembangkan sumber daya dan infrastruktur pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, mempromosikan dan mendukung petani untuk memanfaatkan sumber daya secara tepat dan berkelanjutan. Yang ketiga, mendukung dan memperkuat partisipasi petani dalam pengelolaan pertanian. Yang keempat, melakukan persiapan untuk dampak perubahan iklim dan membentuk sistem peringatan dan mitigasi bencana alam. Yang kelima, mengembangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya pertanian. Baik, yang selanjutnya adalah kebijakan pertanian, strategi, dan sasaran pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan pertanian di Indonesia. Kebijakan pertanian di Indonesia selalu berubah-ubah dari masa ke masa. Yang pertama, kebijakan pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1930-an, kebijakan pengendalian harga beras dikendalikan langsung oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1933, dibentuk Stichting-Het-Verdienstmiddel Fonds atau VMS yang bertugas mengawasi produksi dan pemasaran beras yang selanjutnya akan berubah menjadi Bulog. Pada tahun 1952 dibentuk program kesejahteraan bernama Kasimo yang bertujuan mencapai swasembada pangan. Dan pada tahun 1959 digulirkan program BIMAS. Yang selanjutnya adalah kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, program BIMAS, yaitu program bimbingan massal melalui panca usaha tani yang melibatkan partisipasi petani secara maksimal. Selanjutnya adalah program Kloknas, yaitu suatu badan yang bertugas untuk menangani masalah distribusi bahan kebutuhan pokok dan diberi wewenang tambahan untuk menyalurkan dana kredit pertanian kepada peserta BIMAS melalui gubernur dan bupati. Yang selanjutnya adalah program INMAS. Program ini merupakan lanjutan dari program BIMAS. Pengendalian harga beras agar sama dengan harga pupuk, program INMAS memberikan bimbingan kepada petani untuk memudahkan para petani melakukan pinjaman ke bank agar dapat
mengembangkan usaha taninya sehingga petani dapat berpartisipasi dalam revolusi hijau. Yang ketiga adalah kebijakan pada masa reformasi. Belajar dari masa Orde Baru yang menerapkan program BIMAS dan menghasilkan swasembada beras, kebijakan di era reformasi bergeser ke konsep berbasis konsumsi, yang berarti kebijakan pangan jangan hanya diartikan secara monokultur atau hanya beras yang menjadi makanan pokok, namun harus memperhatikan makanan pokok lainnya seperti jagung, ubi, sagu, dan lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah strategi dan sasaran. Yang pertama, swasembada padi, jagung, kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula. Sasarannya yaitu swasembada berkelanjutan di mana produksi kedelai 2,7 ton, produksi gula 4,81 juta ton, dan produksi daging sapi 0,55 juta ton pada tahun 2014. Yang selanjutnya swasembada di mana produksi padi dan jagung masing-masing 75,70 ton, 75,70 juta ton dan 29 juta ton pada tahun 2014. Yang kedua, peningkatan diversifikasi pangan. Skor pola pangan harapan mencapai 93,3 pada tahun 2014. Yang selanjutnya, konsumsi pangan pokok beras menurun 3% per tahun. Strategi yang selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah daya saing ekspor dan substansi impor. Dengan sasaran industri hilir berbasis komoditas beras, tepung lokal atau modified cassava flour atau mocaf, sagu, ganyong, jagung, kedelai, buah-buahan, biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak, skala kecil, pengolahan produk pangan, fermentasi dan non-fermentasi, dan derivasi produk. Yang selanjutnya adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi dan atau diregulasi. Next. Yang keempat adalah penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan petani dengan pendapatan per kapita pertanian senilai 7,93 juta pada tahun 2014. Dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10% per tahun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan sistem pertanian di bidang iklim dan komoditas yang mana akan disampaikan oleh Eni dan Ajeng. Kepada Eni dan Ajeng saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim dan komoditas Thailand. Berdasarkan letak astronomisnya, yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur, Thailand memiliki iklim tropis. Pada pertengahan bulan Mei dan September ada muson hujan hangat dan berawan dari sebelah barat daya, serta muson kering dan sejuk dari sebelah timur laut pada bulan November sampai Maret. Akibatnya, musim tanam padi dibedakan menjadi dua, yaitu musim utama atau disebut major rice dan musim kedua second rice. Periode pertanaman padi musim utama yaitu sekitar bulan Mei sampai Oktober, sedangkan periode pertanaman padi musim kedua sekitar bulan November sampai April. Produksi padi atau beras paling besar dihasilkan pada hasil pertanaman padi musim utama yang mencapai sekitar 80%, sedangkan sisanya sekitar 20% dihasilkan pada musim kedua. Komoditas utama Thailand adalah beras yang menjadi komoditas ekspor terbesar di dunia. Selain itu, ada juga tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai iklim dan komoditas pertanian di Indonesia. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis.
Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Di Indonesia, produksi beras utama dihasilkan pada panen raya, sekitar bulan Februari sampai Maret, dengan 60-65% dari total produksi nasional. Kemudian produksi beras kedua dihasilkan pada musim panen gadu pertama sekitar bulan Juni-September dengan hasil 25-30%, dan sisanya dihasilkan dari musim panen ketiga sekitar bulan Oktober sampai Januari. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian penting di Indonesia meliputi minyak sawit, karet alam, kakoa, kopi, teh, singkong, beras, dan rempah-rempah tropis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi presentasi kali ini. Sekian dari kami, saya mewakili moderator, meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.